Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bihudurikum. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji kita kepada Allah Ta'ala dengan senantiasa selalu bersyukur, serta salawat salam kita haturkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah senantiasa menuntun umatnya untuk menjadi umat-umat yang bisa dibanggakan di akhirat kelak nanti. Dan marilah kita bersama-sama untuk selalu mengadakan doa agar timbangan amal kita yang tiap hari dan selalu tiap hari bertambah, agar beratnya amal ini menjadi sesuatu yang berharga di sisi Rasulullah SAW sebagai panutan kita. Mawazinuhu, karena ini timbangan amal. Kita bisa bermuhasabah, mengoreksi diri. Timbangan amal seperti apa yang kita inginkan? Apa ketika kita menimbang terus berat dipikul, atau tidak kuat untuk dijinjing? Karena amal itu harus ditimbang dengan kadar keyakinan kita kepada Allah Ta'ala. Amal yang telah kita berbuat nanti di hari kiamat jelas ada pertimbangan sendiri, ada kekuatan sendiri, yang dimana di situ amal ini masuk kategori amal seperti apa. Apa ini amal masuk ahlil jannah, atau amal ini masuk kategori sampah? Karena banyak amal perbuatan manusia itu berhenti pada dirinya sendiri. Amal tersebut tidak sampai kepada hariban Allah Ta'ala. Amal itu berhenti pada satu titik untuk kepentingan duniawi. Mestinya amal ini bisa lebih, sebagaimana ungkapan ayat yang lain, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ketika manusia berbuat, melakukan sesuatu amal tersebut disertai dengan iman, yakin kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala memberikan pahala yang pertama, yaitu menghidupkan. Dalam kehidupan sehari-hari penuh dengan kehidupan yang baik, kehidupan yang bermakna, kehidupan yang bermartabat, kehidupan yang bisa dinikmati dengan jiwa yang tenang. Jadi dalam hidup itu jiwanya tenang, tidak bingung disebabkan harta, atau disebabkan jabatan, atau disebabkan karena hiruk pikuk tetangga, sanak saudara, ataupun famili. Kehidupannya tenang. Problem dengan sendirinya diselesaikan oleh Allah Ta'ala karena jiwanya tenang. Setelah ketenangan itu ada, karena amal ini disertai dengan iman. Walanajjannahu ajrahum. Nanti ketika amal itu dikerjakan, umpamanya kita memberikan uang kepada orang lain 1 juta, maka akan dilipatkan lebih. Bi ahsani ma kanu ya'malun. Jadi keyakinan bahwa hari kiamat itu ada, karena kita akan hidup di hari ini, masuk ke hari kematian, terus melanjutkan perjalanan jauh di hari akhirat, dan sampai yaumil qiyamah. Tidak berhenti di duniawi. Jadi iman itu membawa kita ke sana. Amal ini menjadi kendaraan yang jelas. Bukan amal terus berhenti pada titik duniawi saja. Tapi ketika di alam kubur pun amal itu menyertai.
Hingga dalam hadis yang lain, shadaqatun jariyah, sedekah yang selalu mengalir kemanapun orang itu berjalan, kemanapun orang itu pergi, kemudian meninggal, masuk kepada alam barzah, tetap menyertai amal tersebut. Ini loh amal si fulan. Ini loh perbuatan orang tersebut. Ini loh yang dilakukan bapak saya. Ini yang dilakukan oleh ibu saya. Karena amal tersebut disertai iman. Dan iman ini menjadi tonggak bagi amal, beserta mendampingi antara iman dan amal, seperti sholat dan zakat. Jadi antara iman dan amal itu bergandengan, seperti juga sholat dan zakat. Ayolah hibah rahimakumullah, marilah pada kesempatan ini kita bermuhasabah dengan jelas. Jadi sertailah amal perbuatan itu dengan iman. Allah Ta'ala pasti akan membalas, tak usah kita merindukan balasan itu. Kita kerjakan sesuatu itu baik, sesuatu itu pasti diterima oleh Allah Ta'ala. Timbangannya pasti jelas, bahwa timbangan amal itu tergantung dari keikhlasan. Timbangan amal itu pasti ada, baik ketika di dunia maupun di akhirat. Karena di dunia timbangan amal itu diuji oleh Allah Ta'ala. Sejauh mana kamu beramal, sejauh apapun yang kamu lakukan, sekuat apapun tenaga yang kau berikan untuk amal tersebut, nanti ada timbangannya sendiri. Seperti timbangan berat, masuk, min plusnya, negatif positifnya, pasti ada. Kalau seimbang, nanti kita naik derajat kepada Allah Ta'ala. Di hadapan Allah Ta'ala, kita menjadi orang-orang yang diridhoi. Tapi kalau rendah di sisi negatifnya, berarti amal kita kurang. Sehingga hidup ini selalu terombang-ambingkan. Kita yakin kalau kita akan sampai pada hari kiamat. Mestinya kita sadar dari sekarang, marilah bersama-sama timbangan amal kita lebihkan. Untuk lebih lagi dan lebih bermanfaat. Baik secara fisik maupun secara harta maupun secara amaliyah dohir. Karena setelah amaliyah dohir itu ada, maka amaliyah batin juga mengikuti. Jadi iman dan amal itu ikut. Nanti ada timbangan yang jelas dari Allah Ta'ala. Orang ini begini, akhirnya timbangan amalnya seperti ini. Jadi sebelum kita meninggal, sebelum kita ditinggalkan oleh Ramadan, kita timbang amal kita. Banyak baiknya atau banyak buruknya. Banyak sesuatu yang merusak pada diri kita, atau banyak sesuatu yang menjadikan kita diridhoi oleh Allah, banyak orang yang senang. Tapi bukan tujuan itu ketika kita menimbang amal, tapi kita mencapai derajat muttaqin, derajat orang yang selalu takut kepada Allah Ta'ala, karena kita tidak berhak untuk amal itu. Jadi jelas, timbangan amal itu pasti ada. Ketika kita dagang bisa lihat, ketika kita beramal apapun pasti ada pertimbangan. Dan timbangan ini ada ketika di dunia. Dan nanti di akhirat pun ada. Jadi mawazin, timbangan-timbangan yang ada, kita introspeksi dari sekarang, biar timbangan itu jelas. Timbangan ini yang diperoleh si fulan seperti ini untuk kepentingan manusia, untuk kepentingan agama Allah, li'ila'i kalimatillah. Untuk meluhurkan bahwa Allah Ta'ala yang berhak untuk berkuasa, Allah yang berhak untuk kita puji, Allah berhak untuk kita syukuri akan nikmat-nikmat yang ada pada diri kita. Mudah-mudahan amal kita setelah kita timbang, kita tambah lagi, kemudian kita berbuat lagi agar amal dohir itu berjalan, juga amal batin itu jalan. Akhirul kalam, mudah-mudahan Allah Ta'ala membalas amal-amal kita lebih banyak lagi, dan kita menjadi orang-orang yang selalu menimbang dan mengintrospeksi amal kita agar amal kita diridhoi Allah Ta'ala dan menjadi amal yang terbaik di kehidupan kita untuk contoh anak cucu kita kelak. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.